Halo semuanya, sudah siap untuk belajar materi yang berikutnya? Oke, kita masih membahas mengenai surat niaga, yaitu untuk jenis surat peringatan. Nah, dari namanya kita sudah bisa mengetahui fungsi dari surat ini. Surat ini merupakan surat peringatan yang fungsinya untuk mengingatkan kepada mitra bisnis kita untuk menunaikan kewajibannya atau membayar hutang. Dalam memberikan atau dalam menulis surat peringatan ini, kita harus berpositif thinking, ya. Jadi, barangkali si mitra bisnis kita belum menyelesaikan kewajibannya atau belum membayar hutangnya karena mereka lupa akibat rutinitas yang sangat tinggi sehingga dia lupa deadline pembayaran atau jatuh tempo pembayaran utangnya, sehingga kita perlu untuk mengingatkan. Oke. Surat peringatan sendiri adalah sebuah surat yang ditulis oleh penjual kepada pembeli di saat pihak pembeli tidak atau belum memenuhi kewajiban membayar hutangnya, walau jangka waktu pembayaran telah terlewatkan. Jadi, penulisan surat peringatan ini bisa ditulis atau bisa disampaikan saat si pembeli belum melakukan pembayaran di saat jangka waktu pembayaran telah terlewatkan. Perlu dilihat di sini bahwa jangka waktu pembayarannya harus terlewatkan dulu, baru kita mengirimkan surat peringatan. Surat peringatan bisa dikirimkan kepada pembeli yang belum membayar hutangnya sama sekali, atau dapat dikirimkan pula kepada pembeli yang belum melunasi cicilan hutangnya atau cicilan pembayaran utangnya. Oke, kita lanjutkan ke materi berikutnya. Surat peringatan sendiri memiliki 3 buah fungsi. Fungsi yang pertama, untuk meningkatkan kepada debitur. Ingat, debitur di sini adalah orang yang berhutang. Saya ulangi lagi, fungsi surat peringatan yang pertama, mengingatkan kepada debitur untuk melaksanakan pembayaran kewajibannya. Jadi di sini kita hanya mengingatkan. Yang kedua, mengingatkan debitur tentang jumlah hutangnya. Dan yang ketiga, mengajak saling menjaga nama baik dalam menjalin bisnis. Meskipun si debitur belum membayar hutang, kita tetap harus mengingatkan dengan baik agar kita bisa menjaga nama baik si kreditur atau kita selaku pemberi atau orang yang meminjamkan hutang atau meminjamkan uang kepada si debitur atau orang yang meminjam uang atau orang yang berhutang tadi. Kenapa kita harus menjaga hubungan baik dalam berbisnis? Karena kalau kita dalam berbisnis menimbulkan hubungan bisnis yang kurang baik, nanti rekan bisnis kita akan menceritakan pengalaman buruknya berbisnis dengan perusahaan kita. Sehingga nanti orang-orang yang tadinya ingin berbisnis dengan kita, karena mendengar informasi dari si mantan relasi atau si relasi kita tadi, maka dia nanti akan mengurungkan niatnya untuk berbisnis dengan kita. Kalau tidak ada orang yang mau berbisnis dengan kita, otomatis perusahaan kita akan
tidak punya pemasukan sehingga mengalami kerugian. Ada beberapa hal yang perlu diingat dalam menulis surat peringatan. Yang pertama, surat peringatan tidak boleh diungkapkan dengan kata-kata yang penuh emosi. Jadi harus tetap sopan. Dan yang kedua, harus tetap berpikiran positif. Jadi dalam menulis surat peringatan itu harus berpikiran positif. Jangan sampai ada pemikiran seperti ini, aduh orang ini kenapa kok tidak mau membayar hutang ke kita ya? Jangan-jangan dia penipu. Oh jangan berpikiran seperti itu. Berpikiran saja mungkin orang tersebut belum membayar hutangnya karena lupa akan tanggal jatuh temponya. Oke, yang ketiga, sampaikan dasar penulisan surat dengan jelas. Oke. Jadi kamu menulis surat peringatan itu dasarnya apa? Kita sertakan, misalnya faktur. Berdasarkan faktur nomor bla 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 bla. Maka kami menulis surat peringatan ini untuk mengingatkan saudara. Kemudian jangan lupa dalam menulis surat peringatan Anda harus menuliskan jumlah kewajiban yang harus dibayar oleh orang tersebut. Kemudian yang terakhir, surat peringatan ini ditulis ditulis 2 kali. Jika surat peringatan yang pertama tidak direspon oleh pembeli atau debitur. Jadi kita pertama melayangkan dulu surat peringatan pertama. Kita tunggu, jika ternyata tidak dibalas oleh si debitur, kita bisa melayangkan lagi surat peringatan yang kedua. Di mana di sini isinya adalah sama. Oke, bagaimana cara penulisan surat peringatan? Seperti biasa, surat peringatan sama halnya seperti surat niaga pada umumnya. Minimal terdiri dari 3 paragraf. Paragraf yang pertama berisi mengenai latar belakang atau dasar penulisan surat, seperti yang saya sampaikan tadi. Misalnya, latar belakang penulisan suratnya itu berdasarkan faktur. Jadi, di situ kamu dalam menuliskan surat peringatan juga nanti harus melampirkan kopian faktur untuk menguatkan dasar penulisan surat. Kemudian paragraf kedua berisi mengenai kalimat yang mampu mengingatkan debitur tentang kewajibannya yang belum dilaksanakan dan telah jatuh tempo. Jadi kalau belum jatuh tempo waktu pembayaran, jangan kalian kirimkan surat peringatan. Karena itu akan menyinggung debiturnya. Oke? Dan jangan lupa di paragraf kedua, sampaikan juga harapan agar si pembeli atau si debitur dapat segera melunasi hutang atau kewajibannya. Yang terakhir, paragraf ketiga berisi mengenai pernyataan untuk menjaga hubungan baik dan ucapan terima kasih. Oke, ini saya memiliki sebuah contoh surat peringatan yang terdiri dari 3 paragraf. Paragraf pertama menyampaikan mengenai dasar penulisan suratnya beserta dengan jumlah nominalnya. Oke, tapi kalau kamu mau menuliskan dasar penulisan suratnya tanpa menyebutkan jumlah nominalnya juga tidak apa-apa. Berarti nanti jumlah nominal hutangnya kamu sebutkan di paragraf yang kedua.
Baik, saya akan membacakan untuk contoh surat peringatan. Dengan hormat, bersama dengan ini kami beritahukan bahwa menurut pembukuan kami, Bapak masih memiliki kewajiban yang belum dibayarkan sebesar 20 juta rupiah sesuai faktur nomor 210 garis miring EM garis miring 4 garis miring 2015 yang salinannya kami sertakan sebagai lampiran surat ini. Mengingat saat ini telah 5 bulan melewati batas waktu yang telah kita sepakati sebelumnya, maka dengan ini kami sangat berharap Bapak akan segera melunasinya. Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan. Atas perhatian Bapak, kami ucapkan terima kasih. Oke, mari kita analisis contoh surat peringatan ini. Contoh surat peringatan ini di bagian paragraf pertamanya menyampaikan mengenai dasar penulisan surat, yaitu faktur nomor 210 garing EM garing 4 garing 2015. Di situ juga disertakan nominalnya, yaitu sebesar 20 juta rupiah. Paragraf kedua, penulis menyampaikan kata mengingatkan. Penting sekali di sini. Jadi di sini mengingatkan bahwa sudah 5 bulan dari batas waktu yang disepakati, maksudnya di sini adalah batas waktu pembayaran. Sudah terlewat 5 bulan tapi si debiturnya belum melakukan pelunasan. Jadi di sini juga disampaikan di paragraf kedua harapan tentang si pembeli atau si debitur mau segera melunasi. Untuk paragraf ketiga, di sini si penulis surat menyampaikan mengenai ucapan terima kasih karena surat ini sudah dibaca dan sudah diperhatikan dengan baik. Oke, demikian materi kita mengenai surat peringatan. Ada yang mau ditanyakan? Jika tidak ada yang mau ditanyakan, maka saya akan mengakhiri pertemuan kita hari ini. Tapi jika ada pertanyaan atau ada hal-hal yang belum dipahami, bisa kalian ketikkan pada kelas komen di Google Classroom. Jadi kalian boleh ketikkan di postingan atau boleh kalian masukkan ke komen dari materi atau dari konten yang sudah saya sampaikan. Kenapa kamu harus sampaikan di kelas komen bukan di privat komen? Kalau di kelas komen nanti teman-temanmu satu kelas bisa membacanya. Jadi biar bisa sama-sama belajar. Oke, saya harap kalian tetap sehat dan bisa tetap semangat belajar melalui daring. Meskipun banyak suka dukanya, dan ingat tetap belajar secara mandiri dan jangan malu untuk bertanya jika ada hal yang tidak kamu pahami. Jika kalian tidak bertanya, maka saya menganggapnya kalian telah paham mengenai materi yang saya sampaikan. Oke, sekian pertemuan kita. Selamat pagi, semangat pagi, tetap sehat, tetap semangat belajarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.